Di Heritage Workshop yang saya ikuti di acara Architecture Without Walls ini, kami masing-masing mendapatkan tugas berupa revitalisasi bangunan cagar budaya. Di sini ada banyak bangunan cagar budaya. Salah satu yang jadi pekerjaan adalah bangunan yang berada di seberang saya, yaitu dia adalah Gedung 9 dari Laswi Heritage. Dan yang saya dapatkan adalah bangunan 8 sebelahnya. Ini adalah bangunan 9. Dan bangunan ini sebetulnya dokumentasinya cukup banyak berada di literatur Belanda. Dan sekarang yang saya dapatkan itu adalah bangunan 8. Bisa kita lihat, sekarang saya berada di jalanan yang dicor beton, di mana sebetulnya zaman dulunya, nggak zaman dulu, jalan cor beton ini baru ada 2 tahun yang lalu, baru dibuat 2 tahun yang lalu. Sebelumnya ini tidak ada. Sebagai contoh nyata ini cor beton tidak ada, lihat ini ada rel. Nggak mungkin rel ini nyambung ke cor beton. Ini adalah rel yang memang sudah ada sejak tahun 1938. Namun ya mungkin karena tidak dimanfaatkan lagi, tapi sayang sekali ya, hanya tidak dimanfaatkan sebagai apapun, bahkan sebagai pameran pun tidak. Selain masalah cor beton yang berada di kawasan ini juga ada ram. Di sana ada ram, dan ram ini dia menimpa rel, di mana harusnya ya tidak mungkin ram menimpa rel. Berarti ram ini adalah ram yang baru. Ini adalah contoh kasus bangunan yang menjadi tugas saya untuk merevitalisasi. Dia ada pintu geser yang dari tahun 1938 dibuatnya. Yang saya penasaran, ini kan katanya gedung arsip, tapi kenapa gedung arsip punya pintu geser dengan lebar, saya dengar lebarnya ada sekitar 1,7 1,8. Saya belum mengukur. Dengan tinggi juga 2,4 atau 2,2 meter. Sebagai pintu geser yang umurnya sudah hampir 100 tahun ini sangat lancar ya. Kalau dipikir-pikir, saya sering punya pintu geser dan jarang ada yang lancar, tapi pintu geser ini jelas sangat lancar. Kualitas fabrikasi Belanda. Ini dalamnya. Kita bisa melihat perbedaan plester zaman Belanda dengan zaman sekarang. Tentu ini semennya itu mungkin berbeda dengan kita, atau bukan mungkin, pasti sangat berbeda. Unsur kapurnya berbeda juga dengan kita, dengan zaman sekarang. Begitu pula bata-batanya. Itu adalah salah satu pekerjaan yang harus saya lakukan, yaitu mencari tahu material apa yang dulu digunakan pada bangunan ini. Karena jika kita ngasal, atau dengan kata lain kita main plester dengan kualitas plester zaman sekarang, maka ini akan membuat bangunan yang malah belang-belang, atau mungkin malah menimbulkan kelembaban yang berbeda, sehingga temboknya malah rusak. Sehingga penelitian tentang material bangunan ini itu harus ada. Dan itu pun saya baru tahu, ternyata bangunan tua cara penanganannya berbeda dengan kita merenovasi bangunan ya di atas 80 tahun 1980 ke atas. Kita lihat di sini. Ini ada di pojokan dinding ini ada besi siku. Besi siku ini tujuannya adalah supaya jika ada barang besar, barang keras, dia tidak merusak dinding, dia menabrak siku ini dulu. Itu menunjukkan bahwa
tempat ini dulunya memang untuk barang-barang berat, barang-barang keras. Dan jika kita lihat langit-langit ya sekarang, di langit-langit kita lihat ada tulangan besi yang terlihat nih, yang terkelupas. Tulangan besi ini bisa seperti ini, itu karena ada kebocoran atau keretakan yang membuat si tulangan besi ini menjadi berkarat, sehingga karatnya ini membuat penggaraman, dan penggaramannya membuat plesterannya rontok seperti ini. Penanganan yang seperti ini harus ditambal di dak beton atasnya, harus dicari keretakannya di mana dan ditambal supaya pengkaratannya tidak tambah parah. Baru setelah itu baru bisa diplester. Karena kalau ini langsung diplester begitu saja, pasti akan tetap terjadi kebocoran dan pengkaratan. Coba Anda lihat dari lantai bangunan ini. Lantai batu, bukan lantai semen. Tapi lantai batu yang sampai sekarang ini tingkat kerataannya luar biasa loh. Tidak terjadi kemiringan bangunan di bangunan yang umurnya udah hampir 100 tahun ini. Di sini juga kita bisa lihat ada baut-baut gede, baut-baut yang cukup besar. Ini fungsinya untuk menjepit kusen-kusen ini, yang dia memaku ke baut. Karena ini pintunya kayu yang luar biasa berat. Wah, berat. Di sini ada alat kontrol listrik ya kayaknya ya. Mungkin dulu ini untuk katrol ya, saya juga nggak tahu, nggak ada mesinnya, tapi mungkin ada karena itu ada bekas baut di atas nih. Mungkin tadinya ini adalah rel, ada besi besar di sini sepertinya nanti. Ada 3 titik baut itu. Dan di sini juga ada rel untuk lori ya, kereta lori. Untuk pengiriman barang-barang dari sini masuk ke roli itu, lalu ke gudang utama yang raksasa di sebelah sana. Talang air. Talang airnya bukan PVC tapi besi. Nah, tapi coba dilihat lagi, ini talang airnya kan nyambung nih ya, sampai ke atas sana, sampai ke dak betonnya. Tapi, yang sebelah sini, talang airnya tidak nyambung kemana-mana, lihat. Kayaknya tadi, mungkin dulunya emang ada tuh. Mungkin karatan jatuh atau gimana, terus nggak dipasang lagi. Nah, ini adalah bukti nyata kalau memang tempat ini untuk barang-barang berat. Ini rel yang ke depan sana untuk memindahkan barang berat dari luar ke dalam atau dalam keluar juga. Ya masih bergerak sih. Dan ini terlihat tulisannya ya, ini memang gedung 8. Di sebelah sini, ini gedung 8.
Sekarang saya bersama dengan Pak Bambang. Pak Bambang adalah kebetulan selain peserta dari Heritage Workshop ini, Pak Bambang juga senior saya di ITB, di arsitektur ITB. Saya angkatan 2003, Pak Bambang 81 ya? 81. Iya, 81 ya. Baik Pak Bambang, ini kita dari tadi kebetulan saya baru lihat tadi, baru banget ke bawah lalu lihat-lihat bangunannya seperti apa, tapi ternyata ini mungkin beda sama gedung yang lain ya. Ini peruntukannya untuk alat berat loh, karena katrol-katrolnya tadi katrol-katrol emang berat dan memang dari pojok-pojokan bangunannya itu ada besi untuk kayaknya untuk melindungi si pojokan dinding dari benturan benda-benda keras. Betul. Ya, kelihatannya ini memang kan dipergunakan untuk ini ya, untuk apa namanya tempat gudang ya. Gudang bahkan dulu juga barangkali ini adalah untuk ini, untuk pembuatan karoseri ya, untuk Iya benar, saya juga kita mikir kan gitu kenal Pak. dulu kan buatan Cikudapate. Karoseri. Pak gerbong kereta Iya, buatan buatan Cikudapate. Emang pabrik ya mungkin yang Jadi memang. pabrik gitu ya. Jadi ini memang itu adalah ya digunakan untuk itu gitu ya. Ya, untuk penumpukan karoseri atau mungkin barang-barang yang disuplai ke sini gitu. Sehingga akhirnya semua bangunannya itu cenderung kokoh. Jadi kita bisa lihat ya, strukturnya itu kokoh sekali. Bahkan atapnya pun juga itu menggunakan dak beton gitu, karena harus kokoh gitu. Ya. Pak, saya kebetulan orang struktur nih. Gitu. Bapak dulu di struktur ya, Pak, Ya, di jadi arsitektur. mungkin lebih banyak ke strukturnya lah, ya, bukan ke arsitekturnya, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini strukturnya ini memang struktur-struktur yang tidak biasa untuk bangunan umum, ya. Dimana kalau kita bangunan lihat umum pada zaman itu maksudnya? pada zaman itu. Baik. Ya. Jadi kita bisa melihat ya semua baloknya itu semua cenderung itu membesar ke arah tumpuan. Iya. Gitu ya. Jadi yang lain nggak seperti ini ya Pak? Maksudnya bangunan tua yang lain kolonialnya Kalau bangunan tidak membesar tua. Ini ya Bapak lihat ya memang membesar itu. ketumpuan. Iya. Nah, kalau di balok biasanya mungkin ada seperti itu, tapi kalau di balok-balok anaknya itu ternyata nggak ada yang seperti itu. Iya benar-benar Pak. Iya. Ya. Di balok anaknya semua membesar ketumpuan. Sekarang Iya. semua membesar ketumpuan tuh semua Iya, balok iya, anaknya. iya. Gitu ya. Berarti itu termasuk rangkanya juga membesar ya Pak ya, ketumpuan. Iya. Itu bukan ornamen atau plester atau tambahan ya? Bukan. Memang Jadi besinya itu juga supaya seperti memang itu. strukturnya kaku ya. Masalahnya ini kan barang-barang akan keluar masuk di sini menggunakan ini ya. Sehingga menggunakan kren kan. Ini akan goyang bangunan ini kalau seandainya nggak kaku. rigid. Oh, iya. Gitu. Dan ini semua bangunannya modular loh Pak. Iya. Ini kopi dari bangunan ini kopi bangunan ini. Boleh jadi karena mungkin ini adalah pabrik, gudang gitu. Iya. Sehingga ya mungkin tidak terlalu membutuhkan ya ornamen-ornamen yang ini ya. Iya. Gitu. Yang aneh-aneh lah begitu. Dan cenderung. selain masalah baloknya juga Pak, tadi saya perhatikan untuk bangunan 100 tahun. Ini nggak ada bangunan ambles loh Pak. Betul. Nggak ada yang patah, nggak ada yang patah bangunan di sini. Kalau saya lihat ini memang tanahnya bagus. Daerah-daerah utara itu umumnya itu daerah stabil, tanah keras. Oh, karena Gitu. itunya ya. Seperti itu, gitu. Menurut Bapak apakah dulu ada penanganan Pak soal tanahnya? Atau memang udah dari sananya kayak gini tanahnya? Tidak tanpa penanganan? Kalau saya cenderung daerah-daerah yang memang itu akan dibuat untuk pabrik, gitu. Atau ada misalnya di daerah Jalan Bawah Batu itu kan sebenarnya itu untuk landasan pesawat Oh dulu. iya, di depan. iya. Nah itu juga ada perkerasan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di situ, memang tanahnya keras-keras di situ. Iya, oh. Memang ada perkerasan. Baik. Gitu. Nah ini pun juga ya, mungkin boleh jadi sebelah utara kan memang relatif baik ya, Iya. dibanding sebelah selatan ya. Iya. Gitu. Iya. Tanahnya masih relatif bagus juga. Gitu. Meskipun ini perbatasan utara selatan juga sih. Di Las Vegas tapi cenderung lebih lagam arsitekturnya lebih lagam utara di sini. Ya walaupun misalnya ini kan juga lebih berhati-hati ya orang-orang Belanda itu membuat ya gedung yang panjang terus ini potong-potong ya dengan dilatasi. Dilatasi per 30 meter tadi. Iya. Gitu. Itu kehati-hatian mereka aja gitu supaya ya jangan sampai ada settlement pada tanah. Tapi untuk bangunan yang dipotong setiap 30 meter, jadi tadi di bangunan itu nggak ada ya, tapi di bangunan yang ini ada. Jadi setiap 30 meter, nah ini kalau nggak salah ini nih, ini dilatasinya. Betul. Di sini ada 2 struktur, 2 kolom di sana, berdekatan. Tapi sampai sekarang di bangunan yang udah 100 tahun ini, tidak ada perbedaan level loh Pak. Betul.
Berarti tanahnya stabil. Tanahnya sekali. sangat stabil. Tanah stabil. Ya. Tidak ada perbedaan level ini untuk 100 tahun hampir 100 tahun atau bisa seperti ini. Nah, memang sambungan-sambungannya jelas ada di bangunan di apa namanya di kota yang sebenarnya ada dilatasi tapi nggak kelihatan dilatasinya. Apa? Saya nggak tahu. Coba, Ada di apa kota ya? ya? Coba. Itu ini Pak Asia Afrika. gedung Dwi Warna. Dwi Di Warna. Jalan Diponegoro. Oh, iya. Itu dari depan tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dilatasi. Iya, gedung Dwi Warna ya. Iya, di Ponorogo. Iya. Itu kan panjang, gitu ya. Itu ada 4 Museum- dilatasi, tapi nggak kelihatan dari luar. Museum Geologi harusnya Museum geologi nggak, museum geologi masih dia nggak pakai dilatasi. dilatasinya hanya di samping aja kalau nggak Iya, salah. di samping-sampingnya aja ya. Samping aja. Tapi yang jelas sekali di dalam itu adalah Dwi Warna. Nah, Itu di dalam itu jelas sekali itu ada 2 kolom kalau di dalamnya, tapi di luarnya nggak kelihatan. Iya, ini juga kemarin kalau nggak dibilang sama Kang Fahmi saya nggak tahu ternyata ada dilatasinya. Dan sebenarnya sih ini saya nggak tahu. Hah, dilatasi saya bilang di mana? Oh iya ini. Iya. Dan di belakang. Mungkin dulu standar ininya ya, standar atau peraturannya dari ini ya, Iya. dari Belanda pada saat itu seperti itu. Tapi di ITB juga sampai zaman saya kuliah itu juga Pak, 30 meter dipotong bangunan. Betul. Jadi saya paling rencana 30 meter ya buat 2 kolom di sana gitu. Kalau sekarang 60. Sekarang di 50 60 sampai ya. meter ya. Kalau bangunan sipil itu. Tapi 2003 masih 30. 2007 baru saya TA tuh. Masih 30 meter. Harus 30 meter. Ya, saya potong Ikut aja. potong buat 2 kolom di sana gitu. Baik Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Bambang. Gitu. Nanti kita Jadi- ngobrol lagi. Oke, makasih. Ada beberapa talang yang bahkan cuman ditutup pakai knop aja. Untuk penutup atap, saya nggak tahu itu masalahnya bocornya banyak Pak. Bocornya banyak. Jadi bocor itu di daerah talangnya sebenarnya. Begitu talangnya pecah, airnya tuh ini di Berarti itu karena genangan aja ya Pak ya? Baik. Sudah ditemukan oleh salah satu konsultan urban. Lanjut. Secara teknis bangunan ini saya akan sebutkan saja di mana kalau dilihat dari elemen secara menyeluruh memang di gedung kita ada petugas itu gedung 8, gedung nomor 8 di mana fungsinya adalah fungsi gudang. Di beberapa elemen hasil itu mulai dari lantai, dinding, ceiling hingga atap memang sudah mengalami beberapa kerusakan dari mulai kerusakan yang sangat besar sampai yang kerusakan kecil. Ini perbaikan ini bisa dilakukan secara teknis di metode dari para pengembang untuk merenovasi itu. Lanjutkan. Dan juga dengan struktur kami perhatikan ada beberapa konstruksi sebenarnya masih kasat mata masih bagus, masih kuat. Namun ini perlu penelitian lebih lanjut apakah betul kondisi kolom-kolom ini balok apa masih bisa menyangga hingga di masa kedepannya. Lanjutkan. Ya, lanjut ke saya skip ke ini pendataan yang telah kami lakukan. Struktural juga, finishing dan lain sebagainya. Ada beberapa penjelasan di sini secara spesifik jendela yang banyaknya sudah pecah. Kemudian yang ada perlu suatu treatment khusus karena jendelanya memiliki, kalaupun bisa makan material sudah tidak ada. Kita akan mencari material yang menyerupai dari material yang terpasang. Ini bisa skip langsung ke chapter berikutnya. Nah, ini juga salah satu proses konstruksi di area heritage ini mulai tahun 1925 hingga 1926 dengan beberapa tenaga kerja yang masih sangat-sangat tradisional dengan material foam yang masih bahu. Ini bisa lanjut. Gambaran image di tahun 1928, foto ini memang kami dapatkan dari website 1928. Langgamnya sama ya dengan satu kawasan ini adalah langgam arsitektur tradisional kolonial yang sudah hanya fungsi gudang yang tidak terlalu banyak ornamen, tidak terlalu banyak aspek estetika di sini. Ini peta yang kami dapat dari data. Nah, posisi gedung
gedung 8 itu diambil oleh gedung 7 dan gedung 9. Gedung 8 termasuk yang paling kecil kurang lebih luasnya sekitar berapa ya? Bisa di zoom ya? Ini studi yang kami buatkan tinggi kurang lebih 6 meter, yang paling tengah, yang kiri kanannya itu kurang lebih 5 meter dengan penutup atap dari struktur beton. Dan kondisinya masih, kami lihat dari foto atas masih kondisi sedang, ya, kerusakan sedang. Lanjut ya. Inventaris berikutnya, jadi prioritas tingkat 2, di mana perusahaan sedang, ini kita kasih beberapa highlight yang perlu di-repair. Lanjut. Ini terlihat beberapa tabel yang kami berikan nomor, mana saja yang kondisi sedang, rusak sedang, dan rusak parah, dan seterusnya. Lanjut kan? Lanjut. Oke, lanjut ke masalah data. Saya rasa cukup kita ke analisis perkotaan. Nah, ini belum sempat kami buatkan, nanti kita akan lakukan. Lanjut ke konsep dan rekomendasi. Jika belum, lanjut ke yang terakhir kan. Oke. Jadi salah satu yang kami usulkan di sini adalah infill building, di mana fungsi dari bangunan yang kami usulkan adalah perpustakaan kereta api. Kenapa? Karena kami anggap bahwa saya secara menyeluruh Last Vegetation ini dipenuhi oleh area hijau dan area pure soil. Jadi kami melihatnya, kami mengasumsikan konsepnya adalah Las Vegas ini sebagai paru-paru udara di kota Medan, dan juga bisa menghasilkan daya serap air yang sangat besar, dan ini adalah salah satu solusi dari permasalahan perkotaan di seluruh kota besar di Indonesia. Jadi kami langsung mengusulkan bahwasanya setelah konsep jadi, di mana adaptasi yang diambil adalah kita memasukkan salah satu bangunan yang ada di sini, yaitu dengan menginfill dan fungsi dari gedung 8. Jadi salah satu di sini terlihat ada posisi di tengah, ini bangunan infill, sedangkan sisi kanan ada bangunan yang lama dengan fungsi, dan di sini jelas terlihat ada lobby, ada audio. Ini adalah bagian dari fungsi-fungsi yang ada di perpustakaan. Lanjutkan. Kurang lebih ini salah satu konsep yang kami ambil. Kenapa bisa bentuk seperti ini pendekatan masanya? Karena kita dijepit oleh dua fungsi, gedung 8 dan gedung 9 dan gedung 7 yang mempunyai karakter, yang satu pelana, yang satu style atau kotak. Jadi nanti di dalam ini sih terlihat apa yang kami usulkan. Bisa lanjut. Bangunan ini ada 2 lantai ya. Di tengah.